Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan analisis laga Arsenal versus Manchester United. Arsenal menjamu Manchester United di Emirates Stadium dengan rekor 12 laga tanpa kekalahan di semua kompetisi. Namun Michael Carrick yang baru menangani timnya 2 laga bisa memutus catatan tersebut dengan menghadiahkan kekalahan 2-3 bagi sang tuan rumah. Pertahanan di era Carrick ini terbukti lebih kokoh setidaknya dalam mencegah peluang open play. Terlihat The Gunners hanya mampu menghasilkan XG besar lewat set piece. Carrick menyulap Patrick Dorgu jadi defensive winger yang disiplin dalam bertahan sekaligus tajam dalam menyerang lewat gol indahnya. Pergantian yang dilakukan Carrick pun sangat jitu saat memasukkan Cunha dan ia mampu memberikan impact positif lewat golnya. Nah, penasaran dengan jalannya laga dari segi taktikal? Let's go, kita bahas sama-sama. Mikel Arteta turun dengan formasi di atas kertas 4-3-3. Odegaard, Zubimendi, serta Rice mengisi pos gelandang menopang Jesus, Saka, serta Trossard. Sementara MU di atas kertas turun dengan 4-2-3-1. Double pivot diisi Mainu dan Casemiro. Bruno di nomor 10 diapit Dorgu dan Ahmad. Bumo diplot jadi ujung tombak di depan. Tanpa bola, MU mengambil inisiatif untuk press tinggi ketika Arsenal bangun serangan. Terlihat blok press depan MU yang berisi 6 pemain akan merapat untuk menutup jalur progresi lewat tengah. Dua presser depan yaitu Bumo dan Bruno berusaha menutup jalur passing ke nomor 6 sekaligus akan beri gangguan ke back. Sementara gelandang menerapkan man marking. Blok press ini akan bergeser mengikuti bola. Ketika serangan dipindah ke kiri, nampak ikut bergeser. Di sini, Arsenal berhasil menembus dengan memprogresikan bola ke Trossard yang melakukan dummy. Namun Lisandro cukup sigap menghadap serangan ini. Terlihat Arsenal build up dengan 3 back dan 2 gelandang di belakang. Pressure MU lebih menutup jalur passing ke gelandang dan baru akan press agresif saat ada trigger tertentu. Seperti saat bola dialirkan ke samping, Dorgu naik untuk press. Kembali, pressure paling depan lebih menunggu dan terlihat meski bertahan secara zona, pemain Arsenal kena marking 1 versus 1, baik pemain depan atau tengahnya. Pemain belakang cenderung dibiarkan. Press ini dikombinasikan dengan low block saat lawan berhasil melewati. Winger MU ditugaskan untuk track back atau turun ketika terjadi bahaya dan bisa dilihat shape bertahan nampak jadi 6-3-1. Sejatinya, shape dasar bertahannya adalah 4-4-2, namun terlihat Dorgu turun untuk track back Saka sehingga 4 back di belakang bisa tetap rapat di kotak penalti. Turunnya Dorgu juga untuk membackup Shaw agar tidak kalah jumlah di sayap. Satu hal lagi yang membuat Arsenal kesulitan adalah transisi negatif MU atau kecepatan untuk kembali bertahan saat kehilangan bola guna mencegah counter attack. Lihat detik di potongan klip ini saat MU kehilangan bola. Mereka langsung mundur untuk reshape. Dan kurang lebih 11 detik kemudian, pertahanan sudah rapat di belakang. Pun begitu, The Gunners bisa mencuri gol lewat second line atau pertahanan MU yang turun terlalu dalam. Shape build up Arsenal lebih sering terlihat 3-2-5, namun mereka harus komit menyerang dengan lebih banyak pemain. Pada awal gol ini terlihat shape menyerang berubah dengan Saliba yang sedikit naik, lalu Zubimendi drop di antara 2 center back dan Rice di depannya. Odegaard nampak bebas di half space. Shape berubah menjadi 3-1-6. Timber di-push juga lebih ke depan. Lalu sirkulasi dilakukan ke Hincapi yang kosong di half space kiri. Ia lakukan penetrasi dan early cross ke tiang jauh meski masih bisa dihalau Dorgu. Saka mampu menguasai bola dan bisa dilihat Odegaard bebas di lini kedua lantaran pertahanan turun, serta Casemiro membantu untuk press Saka. Pemain nomor 8 Arsenal ini mampu menyontek bola, namun sebenarnya tidak terlalu sempurna dan memantul ke gawang setelah mengenai Lisandro.
Lihat pemain yang mengganggunya. Timber yang merupakan fullback berada di depan. Namun sayang, ketika Arsenal mencoba menerapkan build up 3-1-6 lagi, justru gagal dan jadi petaka gol tim tamu. Zubimendi drop namun ke sisi center back, dan terlihat Timber hendak naik. Press MU aktif dengan Casemiro yang terus menempel Rice. Terjadi kombinasi umpan antaranya. Dan saat Saliba menerima bola, opsi umpan tertutup. Secara bersamaan, press Mbeumo aktif dan opsi terbuka hanya Zubimendi. Menurut ruang taktik, passing Saliba idealnya diberikan ke kiri badan Zubimendi untuk menjauhi press, namun ia berikan ke kaki kanan. Ini yang membuat back pass pemain Spanyol tersebut tidak sempurna lantaran badannya sudah mengarah ke kiri dan mampu diserobot Mbeumo untuk ia konversi jadi gol, memperdaya Raya. 1-1. Selain menerapkan high press dan main low block di belakang, ciri khas lain dari MU besutan Carrick adalah mereka banyak menerapkan combination play. Dapat dilihat sepanjang laga, Maino dan Bruno selalu berdiri berdekatan ketika MU sedang dalam proses bangun serangan. Saat menyerang, akan ada satu pemain lain yang mendekat, sehingga tercipta permainan kombinasi segitiga atau triangle combination play. Permainan kombinasi juga dilakukan oleh beberapa pemain lain di berbagai lini, tapi tetap pemain yang paling banyak terlibat adalah Bruno. Permainan seperti ini juga sudah banyak diterapkan MU ketika berhadapan dengan Man City di laga sebelumnya. Selain bermain dengan combination play, MU juga berusaha memenangkan sebanyak mungkin second ball di area berbahaya lawan. Bisa dilihat dari statistik berikut, mereka berhasil memenangkan second ball di area-area berbahaya pertahanan Arsenal. Terlihat di sini, ada beberapa pemain MU yang ikut mendekati target umpan. Ini bertujuan agar ketika bola lepas, mereka bisa kembali menguasai bola. Tentu, taktik memenangkan second ball ini adalah pilihan tepat untuk menghadapi Arsenal dengan Saliba dan Gabriel yang akan sangat sulit ditaklukkan dalam duel bola-bola udara pertama. Permainan kombinasi dan intensi untuk memenangkan second ball inilah yang punya kontribusi besar dalam lahirnya gol kedua dan ketiga. Pada gol kedua MU ini, Dorgu dan Bruno melakukan umpan kombinasi 1-2 mengekspos ruang antar lini Arsenal. Dorgu kemudian melakukan finishing yang mengarah tepat ke pojok kanan atas gawang David Raya. Sedangkan pada gol ketiga terjadi berkat keberhasilan MU memanfaatkan second ball dan umpan kombinasi. Bola tendangan gawang Lamens mengarah ke Šeško. Second ball berhasil dimenangkan oleh Bruno yang kemudian melakukan kombinasi segitiga dengan Maino dan Cunha yang baru masuk di menit 69. Pemain asal Brasil itu melakukan cut inside ke ruang kosong, lalu lepas tembakan dari jarak 22 meter lebih yang meluncur ke pojok kiri bawah gawang dan tak mampu dibendung Raya. Pertahanan rapat MU membuat Arsenal sangat kesulitan melakukan penetrasi ke area penalti. Akhirnya di saat buntu, keluarlah senjata andalan mereka, set piece. Tujuan utama dari strategi corner kick Arsenal adalah mengganggu kiper sehingga tercipta chaos di mulut gawang. Pada momen terjadinya gol kedua, ada sekitar 5 pemain yang masuk mengganggu Lamens. Ia yang dikerubungi banyak pemain nggak bisa lakukan halauan dengan sempurna. Bola jatuh di kaki Merino yang sebelumnya lari melingkar, kemudian menyontek bola ke gawang. Šeško berhasil membuang bola, tetapi terlebih dahulu melewati garis gawang. Strategi ini juga dipakai Arsenal di momen-momen corner yang lain, tapi di momen-momen tersebut, Lamens atau para back MU selalu berhasil menghalau bola. Sang tuan rumah berusaha coba mengulang strategi serupa ketika mendapat corner kick di menit-menit akhir. Beruntung, meski kembali dikerubungi banyak pemain, Lamens berhasil keluar untuk meninju bola menjauh dari gawang. Meski belum teruji melawan tim-tim yang bermain low block, Michael Carrick menjadi penantang serius bagi tim papan atas IPL. Ia membuktikan walau bermain 4 back, toh ia berpaham bahwa formasi sangat cair yang bisa ia ubah-ubah jadi bentuk apapun termasuk 6 back.
Di menit akhir pun, ia memasukkan Mazraoui untuk bermain dengan 3 center back sehingga pertahanan langsung berubah menjadi 5 back. Ini membuktikan ia cukup fleksibel dan jitu memainkan game plan. Sementara bagi Arsenal, kekalahan 2-3 atas MU membuat rekor unbeaten di Emirates kini terhenti di angka 16 pertandingan. Pasukan meriam London kembali mendekat ke Manchester City dengan jarak hanya 4 poin di tabel klasemen. Adapun bagi MU, kemenangan ini memperpanjang catatan manis mereka bersama Michael Carrick. Sejauh ini, ex-gelandang nomor 6 tersebut belum pernah kalah dalam 5 pertandingan yang ia jalani sebagai pelatih MU. Kemenangan ini juga membuat mereka duduk di pos keempat tabel klasemen sementara, menghuni spot Liga Champions. Tengah pekan nanti, Arsenal akan kembali berlaga di UCL menghadapi Khairat Almaty. Sementara MU baru akan kembali berlaga pada 1 Februari 2026 dalam laga lanjutan pekan ke-24 IPL melawan Fulham.